Jadi para pemirsa, Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat, apa yang kami sampaikan di sini semoga bermanfaat. Memang adalah media dakwah di udara. Setiap kali pembahasan itu kami ekspos ke Facebook dan kami ekspos ke YouTube. Bisa dilihat. Pagi kemarin kita membahas tentang wajibnya kita melaksanakan ilmu thariqah sebagai untuk memproteksi, untuk menyempurnakan, untuk melindungi, untuk menyempurnakan ibadah-ibadah syariat. Sehingga kita juga wajib mempunyai guru mursyid. Kewajiban berthariqah, kewajiban mempunyai guru mursyid ini adalah ijma' para ulama ahli hakikat, ijma' para ulama ahli thariqah, seperti yang telah disampaikan oleh Syekh Abdul Wahid Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah yang kemarin juga sudah saya sampaikan itu. Wa qala Asy-Sya'rani fil Anwarul Qudsiyah qad ajma'a ahlu turuqi ala wujub ittikhadil insan syaikhan yurshidu. Itu matanya statement daripada Syekh Abdul Wahid Asy-Sya'rani di dalam kitab Al-Anwarul Qudsiyah, yang maknanya, artinya, pengertiannya bahwa para ulama ahli hakikat, para ulama ahli thariqah semua bersepakat. Apa yang disepakati adalah setiap insan wajib mempunyai guru mursyid. Itu setiap insan wajib mempunyai guru mursyid untuk membimbing ruhnya, syaikhan yurshidu itu. Dan ada kawan-kawan yang lain seperti Syekh Asy-Syadzili, Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Khatimi, Abu Malik Ad-Daqaq dan sebagainya yang serupa mengatakan seperti itu. Kemudian selanjutnya seperti apa ini mencari sosok seorang guru mursyid, seperti apa? Apakah asal pinter, pesantrennya besar, santrinya banyak, gedung-gedung besar, gedung-gedung pesantrennya tinggi luar biasa, atau yang seperti apa? Diterangkan di dalam kitab Khazinatul Asrar. Di halaman 194. Babu aqwalil masyayikh wa wasiyati syekh As-Sahrani fi alamatil mursyidil kamil. Bab ini khusus menerangkan tentang kriteria guru mursyid yang kamil, yang sempurna. Apa yang dikatakan dalam kitab ini? Kriteria apa saja yang ada dicantumkan di dalam kitab ini bagi seorang guru mursyid yang kamil, yang sempurna itu? Yang pertama adalah kita memilih guru mursyid. Yang pertama adalah ayyakuna tabi'an li syaikhin basirin yatasalsalu ila sayyidil kaunaini sallallahu alaihi wasallam.
Jadi yang pertama, kita mencari syekh mursyid, mencari guru mursyid yang punya guru, diambil dari gurunya. Dan guru beliau itu adalah basir. Itu sebagai pengikut daripada gurunya yang basir, punya mata hati, bukan mata kepala saja, tetapi tajam pandangan batinnya itu basir. Yatasalsalu ila sayyidil kaunain sallallahu alaihi wasallam, yang gurunya itu silsilahnya itu bersambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi seperti pengersal raos itu, pengikut adalah sebagian murid daripada pengersal Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin. Sifat daripada Syekh Ahmad Sahibul Fatajul Arifin ini adalah basir, tajam mata batinnya. Kemudian yatasalsalu ila sayyidil qaunain, silsilahnya itu nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Pertama diterima dari atau punya guru mursyid namanya Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad. Kemudian Syekh Abdullah Mubarak bin Muhammad punya guru bernama Syekh Tolha Kanisa Cirebon. Kemudian Syekh Tolha punya guru bernama Syekh Ahmad Khatib bin Abdul Ghaffar As-Sambasi. Kemudian diterima dari guru Syekh Samsuddin, terus sampai kepada diterima dari Kanjeng Syekh Abdul Qadir Jailani, diterima dari terus naik, diterima dari sahabat Ali, diterima dari sahabat Abu Bakar, diterima dari baginda Nabi Muhammad SAW, diterima dari malaikat Jibril, diterima dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nyambung terus, harus seperti itu. Kenapa seperti itu? Di dalam halaman lain diterangkan di sini bahwa di halaman 188 masih di kitab Khazinatul Asrar. Apa kata? Faman lam tattasir silsilatuhu ilal hadratin nabawiyyati fa innahu maqtu'ul faidi. Ini kemarin saya sampaikan, cuma pengertiannya belum saya perluas. Faman lam tattasir silsilatuhu ilal hadratin nabawiyyati fa innahu maqtu'ul faidi. Walam yakun warisan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wala tu'khudhu minhu al-mubay'atu wal ijazatu. Gitu. Siapa saja orang alim, ustaz, kiai, siapa yang silsilahnya tidak nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu maqtu'ul faidi fa innahu maqtu'ul faidi, maka sesungguhnya dia adalah terputus dari fadail, terputus dari rahasia-rahasia keberkahan, kebaikan, fuyudat al-ilahiyah. Terputus, nggak dapat maksudnya. Terputus. Ibarat keran itu dari atas itu tersumbat di sininya. Jadi kita nggak dapat kecurangan. Itu kalau silsilahnya tidak nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh karenanya kriteria daripada Syekh Mursyid Al-Kamil adalah silsilahnya itu nyambung sampai kepada baginda Nabi Muhammad SAW, supaya di situ kucuran daripada al-fuyudat al-ilahiyah, keutamaan, fadilah, kelebihan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, syafaat dari baginda Nabi Muhammad SAW itu muncul terus. Itu yang pertama, yang silsilahnya tidak nyambung kepada
baginda Nabi Muhammad SAW itu maqtu'ul faidi. Kemudian yang kedua, orang yang seperti ini, yang silsilahnya tidak nyambung kepada baginda Nabi Muhammad SAW ini adalah walam yakun warithan di Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Itu bukan pewaris Kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan pewaris baginda Nabi Muhammad SAW, bukan. Wala tukhudhu minhul mubaya'ah, dan tidak bisa diambil bai'atnya. Talqin zikirnya itu tidak bisa diambil. Itu tidak bisa diminta bai'at talqinnya itu. Wal ijazatu pun juga ijazah apa? Misalnya amalan bismillahirrahmanirrahim minta ijazah, amalan sholawat misalnya, atau amalan ayat kursi misalnya, atau apa saja itu tidak bisa. Wala tu'khudhu minhul mubaya'atu wal ijazatu, itu tidak bisa. Itu. Oleh karenanya kriteria yang pertama daripada Syekh Mursyid Al-Kamil itu harus silsilahnya harus nyambung kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Urusannya urusan ruh, dari ruh ke ruh, bukan dari raga ke raga, tapi dari ruh ke ruh. Itu. Kemudian kriteria yang kedua, wa ayyakuna aliman li annal jahila la yasluhu lil irsyad. Guru mursyid, Syekh mursyid yang kita cari itu harus yang alim. Itu alim. Sebenarnya penguasa bahasa ini bukan sekedar alim, Allah menguasai 3 ilmu. Yang pertama adalah ilmu ulama, dikuasai. Seorang mursyid harus menguasai ilmunya para ulama. Ilmunya para ulama dikuasai, oleh karena mendapat gelar Syekhul Masyayikh, gurunya guru besar, guru besarnya guru besar. Itu Syekhul Masyayikh. Itu. Kemudian yang kedua yang dikuasai oleh penguasa adalah hikmatul hukama, ilmu hikmahnya para hukama, para ahli hikmah itu dikuasai sudah oleh penguasa. Yang ketiga adalah ilmu siasatul muluk, ilmu siasatnya para umar, para raja, para penguasa, itu dikuasai oleh Syekh Mursyid, oleh penguasa. Oleh karenanya ada bukti-bukti yang nampak pada kita bahwasanya sejak berapa tahun ini penguasa Allah mewajibkan kepada murid-muridnya supaya memakai atribut merah putih, peci merah putih. Itu siasat Syekh, itu siasatul muluk itu. Satu itu, yang kedua memang ada dasar hukumnya, ada hadisnya merah putih itu dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga merah putih adalah bendera Indonesia. Itu siasatul muluk. Apakah ada yang tidak suka pada merah putih? Orang Indonesia apakah ada yang tidak suka pada bendera merah putih? Semuanya harus. Kalau tidak suka pada bendera merah putih, ya bukan orang Indonesia itu berarti. Sebab bendera merah putih adalah bendera Indonesia. Kalau dari sisi thariqah, dari sisi agama, bahwa merah itu adalah narun, api. Api yang membakar sampah-sampah. Sampah yang di mana itu? Sampah yang ada di dalam hati. Apa itu sampah di dalam hati itu? Riya itu sampah, hasud itu sampah, bicara bohong itu sampah, khianat itu sampah,
banyak sekali sifat-sifat yang itu sebagai sampah di dalam hati harus dibakar dengan api. Apa itu? La ilaha illallah, la ilaha illallah.